Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Jamaah kajian Ummahat Yogyakarta yang saya cintai karena Allah, hari ini kita bersama-sama belajar. Bukan berarti ketika saya di depan saya adalah yang terbaik, bukan. Wallahi sama sekali bukan. Ya Allah yang menutup aib-aib saya terlalu banyak dosanya. Apabila dosa itu menimbulkan sebuah bau, maka di sini saya hanya menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dan Rasulnya sampaikan. Dan ini menjadi hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala manakala Allah memberikan amanah kepada kita ilmu. Kelak Allah bertanya kepada kita, apa yang kau sampaikan? Apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Maka kita akan katakan, ya Rabb, aku telah sampaikan kepada jamaah, kepada saudari-saudariku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal ya akhwat, beliau mengatakan, Allahumma syhad balligh, kata Rasulullah, ya Allah engkau menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan. Ya. Dan besok kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Maka apapun yang Allah titipkan kepada kita ya akhwat, kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita dan kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Dan ini menjadi jalan bagi kita semuanya mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, silahkan dibuka surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36. Karena surah At-Taubah ayat 36 ini menjadi landasan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sudah? Dibuka semuanya biar ingat. At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ayat ini menjelaskan ya akhwat bahwa sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada hitungan bulan. Sesungguhnya bilangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan Allah menjadikan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Jadi yang dimaksud dengan arba'ata hurum, 4 bulan haram, itu adalah 4 bulan yang memang Allah agungkan. Ya, bukan yang dimaksud Allah haramkan. Jadi mindset kita itu haram itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Tapi orang Arab berkata, misalnya kamu mau kemana gitu ya. Misalnya kita lagi ada di Madinah, ya, kemudian kita ditanya oleh orang Arab, apakah kamu mau salat di haram? Maksudnya di haram itu adalah Masjid Nabawi. Ya, atau di Masjidil Haram, atau bulan-bulan haram. Maksudnya adalah bukan bulan-bulan yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Justru artinya adalah bulan-bulan yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya. Dan jarang kita sadari bahwa ketika kita diminta untuk memuliakan sesuatu, artinya kita sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kita melakukannya, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka ini menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, terutama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu nanti pada bulan Dzulhijjah ya kita bisa belajar banyak dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujian yang terberat di muka bumi ini yang terberat kecuali Allah berikan kepada para nabi. Semua nabi telah melewati ujian-ujiannya. Dan ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Kita saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipertemukan dengan bulan haram, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala apakah di dalam hati kita mengagungkan bulan ini atau kita menganggapnya biasa saja. Itu adalah ujian ya akhwat. Dan bagaimana kita mengagungkan bulan ini, yang tahu bagaimana kita mengagungkan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih berat? Kita mengagungkan bulan ini atau kita menganggap biasa-biasa saja bulan ini? Yang lebih berat adalah ketika kita mengagungkan bulan ini. Kenapa ya akhwat? Karena begini, di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, bulan-bulan haram, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ya. Dan dosa yang kita lakukan di bulan ini juga dilipat gandakan. Orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati ketika akan melakukan sesuatu. Dia tahu konsekuensinya apa. Kalau saya melakukan amal soleh, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersedekah, menjaga amalan hati di bulan-bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pahala saya. Tapi sebaliknya kalau saya melakukan dosa di bulan-bulan haram ini, maka Allah akan lipat gandakan dosanya, akan lipat gandakan adabnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kisah ya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana rasa cinta beliau, tunduknya beliau, taatnya beliau kepada Allah ya akhwat. Bayangkan ya, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, berdoa minta anak loh ya. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, Allah kasih atau belum? Belum. Apakah Nabi Ibrahim berputus asa dari rahmat Allah ya akhwat? Tidak. Nabi Ibrahim terus berdoa sampai suatu hari Allah berikan keajaiban. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hadiah. Istrinya yang tidak lagi muda, Nabi Ibrahim yang tidak lagi muda, Allah berikan seorang anak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan Ismail ya sebagai hadiah untuk Nabi Ibrahim dan istrinya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dan dikala Nabi Ibrahim lagi senang-senangnya bermain dengan Nabi Ismail, lagi bahagia-bahagianya dekat dengan anak laki-lakinya yang lama menunggu untuk kehadirannya, tiba-tiba Allah uji kembali Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pengen tahu Nabi Ibrahim cinta apa enggak kepada Allah. Allah pengen tahu tulus apa enggak Nabi Ibrahim dalam mencintai Allah. Apa yang terjadi? Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, ya akhwat, ini ujiannya berat banget. Ya berat banget. Untuk menyembelih putranya sendiri. Di dunia ini tidak ada seorang ayah yang tega kepada putranya untuk menyembelih putranya sendiri. Kalau bukan karena Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, kalau bukan Nabi Ibrahim mengagungkan perintah Allah, maka itu tidak akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lihat. Dan akhirnya apa? Ya Allah, bagus banget ya. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, ya bunai, ya Masya Allah. Wahai anakku Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Ya. Kemudian Nabi Ismail dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ismail adalah seorang putra yang taat kepada bapaknya. Ya, ini merupakan asar, merupakan efek dari ketaatan orang tua kepada Allah, maka Allah jadikan anaknya juga taat sama Nabi Ibrahim. Kata anaknya, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Lihat teman-teman, subhanallah. Nabi Ismail ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ayahnya. Nabi Ibrahim juga seorang anak yang begitu lembut kepada ayahnya Azar. Ya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ingin berdoa, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni Azar. Dan Allah menegurnya.
Dan di antara ujian terberat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan, ya setelah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yaitu Nabi Ismail, maka Allah memerintahkan kembali Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah tempat di mana di situ tidak ada orang. Bayangkan ya akhwat, kalau kita diperintahkan untuk mengagungkan bulan Dzulqa'dah dan di sekitar kita masih ada orang, itu mending. Ini istrinya Nabi Ibrahim ditinggal bersama bayinya. Dan kala itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang didahulukan, siapa yang diprioritaskan, Allah atau istrinya? Maka sekali lagi Nabi Ibrahim lulus ujian ya akhwat. Subhanallah. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sebuah lembah, dan ketika Nabi Ibrahim lulus ujian, Allah berikan bonus lagi. Allah datangkan suku Jurhum ke lembah kota Mekah. Disitulah akhirnya ada kehidupan yang lebih banyak lagi. Masya Allah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bonus yang selanjutnya. Apa bonusnya ibu-ibu? Ingat, setelah Dzulqa'dah bulan apa? Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ada satu hari yang doa kita mustajab. Apa itu? Hari Arafah. Dan tahun ini ibu-ibu spesial. Hari Arafah jatuh pada hari Jumat. Ya. Busyra, kabar gembira bagi calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau berbicara masalah hajian ya, belum apa-apa itu udah sedih gitu ya. Ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla mengundang kita semuanya ya akhwat. Haji itu perlu diperjuangkan. Wallahi tidak ada keindahan dalam kehidupan ini kecuali Allah mentakdirkan kita berdoa di hari Arafah sebelum matahari tenggelam, setelah asar. Karena doa-doa kita akan Allah ijabah satu persatu. Dan tidak ada tempat pada tanggal 9 Arafah yang paling baik di muka bumi Allah kecuali di padang Arafah. Busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang tahun ini berangkat haji. Karena tahun ini hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, di mana hari Jumat adalah hari diijabahnya doa-doa bagi seorang hamba. Dia berdoa di sebuah tempat yang Allah muliakan, di hari yang mulia, di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya Allah, minta kepada Allah ya akhwat, agar Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa berhaji kembali dan kembali berhaji. Karena hari-hari haji itu indah sekali. Tidak ada hari seindah hari-hari haji. Ketika kita diperintahkan untuk berzikir di Mina, tidak ada kata-kata yang terbuang sia-sia. Semua berzikir. Yang diingat adalah Allah. Ketika di antara kita tidak ada perbedaan di hadapan Allah, tidur di Muzdalifah dengan berlangitkan bintang-bintang yang ada di langit, dengan beratapkan bintang-bintang yang ada di langit, kita semuanya sama. Bagi teman-teman yang akan berangkat haji, jangan sia-siakan kesempatan ini. Wallahi jangan sia-siakan kesempatan ini. Bikin target sebelum kalian berangkat haji. Apa yang kalian akan lakukan di sana? Tidak semua orang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau kita sudah berangkat yang kita ingat hanyalah dunia, dunia dan dunia. Semoga dengan kita memaksimalkan bulan Dzulqa'dah ini ya akhwat, Allah akan berikan bonus hadiah kepada kita. Pada hari Arafah kita sedang berada di dalam keadaan yang terbaik, melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari Arafah, hari di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapapun dari hamba Allah yang berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah doa-doanya. Catat baik-baik, kasih alarm di dalam HP kita masing-masing bahwa hari Arafah besok, kalau Allah jumpakan kita dengan hari Arafah, maka pergunakan hari Arafah dengan sebaik-baik. Baik yang sedang berhaji di tanah suci maupun yang tidak berhaji, yang berada di Indonesia Raya. Jangan sampai di tanggal 9 Arafah kita masih sibuk dengan dunia kita. Kita hanya diminta dalam 1 bulan 1 hari untuk fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang mampu untuk berdoa kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan di bulan Dzulqa'dah ini untuk istiqomah, terus beramal saleh, sehingga nanti Allah berikan kepada kita hadiah terbesar untuk dimudahkan berdoa di tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Jadi ya akhwat, ya, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena tidak banyak hadis-hadis yang menyebutkan
tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'dah. Berbeda dengan bulan Muharram, berbeda dengan bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada amalan utama yaitu haji dan berpuasa di hari Arafah, dan di bulan Muharram ada puasa yang dilakukan oleh seorang hamba, puasa-puasa sunnahnya di bulan Muharram. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, bolehnya kita untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan haram termasuk di dalam bulan Dzulqa'dah. Jadi mulai kalau ada kesempatan teman-teman untuk berpuasa, minta tolong sama Allah, ya Allah, bulan ini adalah bulan yang Engkau muliakan. Saya mau puasa Senin Kamis. Ya Allah, bulan ini adalah bulan yang Engkau muliakan. Saya mau puasa Daud. Ya Allah, bulan ini adalah bulan yang Engkau muliakan. Saya mau menjaga hati saya. Ya, nanti ada amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah itu sendiri. Yang jelas bulan Dzulqa'dah adalah termasuk di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Keutamaan yang kedua ya akhwat, setelah bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwa di bulan Dzulqa'dah ini karena termasuk di antara bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bangsa Arab melaksanakan peperangan. Ya, jadi bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan, kenapa disebut ya bulan Dzulqa'dah? Karena kata orang Arab, bulan Dzulqa'dah itu qu'udu 'anil qital. Qu'udu 'anil qital maksudnya tidak ada peperangan. Ya, di bulan Dzulqa'dah tidak diperkenankan bagi orang-orang untuk berperang. Ya. Dan keutamaan yang ketiga ya akhwat, di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara bulan haji. Jadi bulan haji itu masuk dari Syawal, ya. Walaupun nanti haji akbar ada di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi maksudnya haji itu ya mulainya bulan haji itu dimulai dari Syawal. Orang-orang sudah mulai berbondong-bondong mendatangi kota Mekah. Dan kabar terakhir yang saya dapatkan yang paling update, Masya Allah, saudari-saudari kita dari Afghanistan sudah tiba di kota Madinah. Ya, saudari-saudari kita dari Afghanistan sudah tiba di kota Madinah. Coba lihat, Masya Allah, videonya luar biasa itu. Ya, datang ya disambut dengan meriah, dikasih bunga-bunga. Ya Allah, saya itu membayangkan ya orang-orang yang disambut oleh petugas-petugas haji itu, saya membayangkan ya Allah, inilah calon-calon penghuni surganya Allah. Ya. Sambutan di dunia begitu meriah, apalagi sambutan di akhirat dari malaikat-malaikat yang menjaga surganya Allah. Salamun alaikum tibtum, katanya ya. Salamun alaikum, ya kesejahteraan bagi kalian wahai penduduk surga. Ya masuklah dengan keselamatan. Ya bayangkan ya akhwat, orang pengen berebut masuk surganya Allah, itu di akhirat. Di dunia saja, ketika bulan Ramadan kemarin, ya orang berbondong-bondong pengen masuk Masjidil Haram, berjuang, ya berangkat sebelum zuhur, berangkat setelah zuhur, untuk apa? Biar masuk Masjidil Haram, ya masuk di dalam Masjidil Haram, ya apalagi nanti di dalam surganya Allah semua pengen masuk, tapi tidak semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan yang keempat adalah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah. Jadi Rasulullah SAW itu beliau melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah. Maka dari itu di antara hikmahnya, ini hikmah nih. Di antara hikmahnya kenapa tahun ini itu diperketat. Teman-teman mungkin sudah melihat ya di area Ka'bah, hari tersepi di kota Mekah adalah hari-hari ini. Ya, kemarin bisa dibayangkan teman-teman bagaimana padatnya Ramadan di kota Mekah dan bagaimana lenggangnya hari-hari ini dan kemarin di sekitar Ka'bah. Hanya ada beberapa orang saja. Ya, bahkan ada yang mengatakan kemarin berapa orang? 30 orang gitu ya. Bisa dihitung dengan jari. Masya Allah. Dan ini hikmahnya ya akhwat, hikmahnya ternyata saya diskusi dengan Ustadz Hanan, hikmahnya memberikan kesempatan untuk penduduk kota Mekah sendiri agar bisa berumrah. Ya, karena sekarang sudah mulai diperketat ya akhwat. Tidak semua orang Saudi bisa masuk kota Mekah. Ya, hari-hari ini orang Madinah kalau mau ke Mekah dia harus punya tasreh haji, harus punya izin haji.
Orang Riyadh mau masuk kota Mekah, di perbatasan kota Mekah diminta tasreh. Dan yang bisa berumroh adalah orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Ya, orang-orang Jogja yang kalau liburan Masya Allah padatnya luar biasa. Kita ada di mana biasanya? Di rumah kita masing-masing. Nggih mboten? Ya mau keluar semua platnya B misalnya ya. Mau keluar platnya L Surabaya. Mau keluar platnya luar kota. Ya. Maka kita orang Yogyakarta mending kemana teman-teman? Mending di rumah. Kapan kita keluar? Kalau sudah pada pulang kita keluar gitu kan ya. Sama orang Mekah juga begitu. Orang Mekah itu kalau hari-hari kredit banget ya, awal Ramadan mereka lebih memilih tidak ke Masjidil Haram. Kapan mereka ke Masjidil Haram? Mereka biasanya ke Masjidil Haram di 10 hari terakhir Ramadan. Lebih-lebih pada malam 27 Ramadan semua keluar. Ya Masya Allah. Dan ini menjadi bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk kota Mekah sendiri agar bisa berumrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berumrah di bulan Dzulqa'dah. Ya, baik, itu di antara keutamaannya. Sekarang amalan apa yang bisa kita lakukan ya akhwat di bulan Dzulqa'dah ini? Ya. Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau pernah menuliskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ini karya beliau, kata beliau bahwa sesungguhnya ya amalan yang hendaknya kita prioritaskan di bulan Dzulqa'dah ini adalah amalan hati, ya, amalan hati. Untuk apa? Agar ketika hati kita sudah lurus, agar ketika hati kita sudah salih, sudah benar, maka harapannya 2 bulan yang akan datang, yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, kita diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amal ibadah. Jadi amalan hati di bulan Dzulqa'dah ini adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan. Ya, bahkan ya akhwat, subhanallah, banyak orang-orang yang menganggap amalan itu hanyalah ibadah zahir saja. Ya, seperti salat, mengaji, datang ke majlis ilmu, berbakti kepada suami, memberikan sedekah, kemudian peduli kepada orang lain, itu termasuk amalan. Tapi itu adalah amalan zahir. Dan yang terpenting dari amalan zahir, sebelum kita melakukan amalan-amalan zahir, yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki hati kita. Ya, subhanallah. Kenapa ya akhwat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau satu gumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Ya. Dan kalau satu daging itu rusak, maka semuanya rusak. Dan Rasulullah mengatakan ala wahiyal qalb, dan itu adalah hati. Ya. Dan orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuk teman-teman lihat di dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 1. Sudah? Baik. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang salatnya khusyuk, dan khusyuk ini ada bagiannya dalam hati kita. Orang yang hatinya bersih, maka Allah akan menolong dia untuk khusyuk di dalam salat. Ya. Kemudian di sini ada walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus dan sampai ke bawah nanti ada orang-orang yang mensucikan jiwanya. Masya Allah. Dan orang-orang yang mensucikan jiwanya, qad aflaha man zakkaha. Disebutkan dalam surat apa? Qad aflaha man zakkaha. Surat As-Sams ya. Apa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada kan dalam surat apa itu? Dalam surat Asy-Syams ya. Disebutkan di situ bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Maka perlu bagi kita di bulan Dzulqa'dah ini untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, untuk membersihkan hati-hati kita. Ya, ada sebuah cerita dan ini menjadi penyemangat bagi kita ya akhwat. Ceritanya kisah nyata dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Masya Allah ya. Cerita ini nih
membuat kita bersemangat memperbaiki hati. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, akan muncul orang calon penghuni surganya Allah. Ya, akan muncul seseorang yang akan menjadi calon penghuni surganya Allah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang ini adalah calon penghuni surganya Allah. Datanglah seorang laki-laki yang masih dalam keadaan baru berwudu, nenteng sendalnya di tangan kiri. Ya. Orang itu datang menuju ke hadapan Rasulullah SAW melewati para sahabat. Ya. Di hari berikutnya Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Siapa yang datang? Apakah orangnya sama seperti kemarin? Sama, orang itu. Ya. Di hari ketiga Rasulullah berkata akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Orangnya sama nggak ibu-ibu? Sama. Dengan hari pertama dan hari kedua. Dan hadis ini yang membawakan adalah Anas bin Malik. Hadis ini sahih. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ya, kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ia adalah calon penghuni surganya Allah padahal dia masih hidup. Ibu-ibu, kalau kita posisinya menjadi para sahabat, ya, ketika Rasulullah berkata ada calon penghuni surga, ada calon penghuni surga, ada calon penghuni surga, kita kepo enggak, ibu-ibu? Pasti ya. Jangankan calon penghuni surga, saya tuh sangat kepo dengan seorang laki-laki yang Allah wafatkan di kota Madinah di hari Jumat. Ya, saya tanya tuh kepada keluarganya. Ketika kemarin ya saya ke rumah keluarganya, ya, saya tanya kepada keluarganya, ya, menghadiri walimah anaknya beliau. Saya tanya kepada keluarganya apa yang dilakukan oleh bapak ini sehingga Allah berikan bonus terakhir. Kita nggak tahu beliau penghuni surga atau bukan, yang jelas Allah cabut nyawa beliau dalam keadaan husnul khotimah karena akan bersiap-siap umrah. Beliau pergi ke Madinah untuk berumrah dan Allah cabut ya nyawa beliau, Masya Allah, setelah beliau menjalankan sakit di Indonesia. Artinya punya kesempatan untuk Allah gugurkan dosa-dosanya terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan di hari Jumat di kota Nabi kita Muhammad SAW. Saya aja penasaran, amal solih apa sih yang ada dalam bapak itu? Ternyata di antara amal solih beliau adalah beliau senantiasa mengunjungi kedua orang tuanya yang ada di kampung sebelah. Sebelum beliau berangkat kerja, beliau kunjungi dulu kedua orang tuanya. Beliau tanya bagaimana keadaan orang tuanya, apa yang dibutuhkan. Dan ternyata beliau juga punya kebiasaan, kata keluarganya, untuk peduli kepada saudara-saudara kerabat-kerabat dekatnya. Ya, kalau ponakannya belum ada yang mendapatkan kerja, belum ada yang mendapatkan masuk ke universitas, beliau siapkan, beliau usahakan agar bisa mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan sekolah yang terbaik. Masya Allah, beliau sayang ke ponakan-ponakannya. Bahkan beliau suatu hari, kata keluarganya, beliau pernah mendapatkan amplop ya dari tempat beliau mengajar. Entah itu tunjangan, wallahu ta'ala alam, yang jelas itu amplop ya, sampai ke rumah beliau menyuruh istrinya untuk memasukkan ke masjid. Ya, istrinya apakah bilang dibuka dulu Pak gitu ya. Kata bapaknya masukin aja semuanya gitu ya. Dimasukkan satu amplop itu untuk infak ke masjid ya. Maka tidak heran ya teman-teman ya, Masya Allah, amal-amalannya beliau sangat luar biasa. Maka tidak heran ketika Allah memberikan akhir hidup kepada beliau, akhir hidup yang baik. Ya, itu pun baru mendapatkan akhir hidup yang baik. Apalagi ini yang berkata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah ibnu Amr al-As penasaran dan beliau berkata kepada laki-laki ini, bolehkah aku menginap di rumahmu? Ya. Sampai akhirnya laki-laki ini membolehkan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ya, untuk menginap di rumah laki-laki ini. Dan uniknya Abdullah ibnu Amr bin As tidak menemukan amalan zahir yang spesial yang dilakukan oleh laki-laki ini. Bahkan Abdullah bin Amr mengatakan, saya tidak melihat laki-laki ini bangun malam kecuali sebelum subuh beliau membolak-balikan badannya dan beliau terbangun. Berarti waktu sahur. Ya. Dan beliau berkata, sebelum pulang beliau berkata kepada laki-laki ini, wahai laki-laki, ya wahai rajul, aku penasaran apa yang kamu sembunyikan dari amal ibadahmu. Rasulullah mengatakan bahwa kamu calon penghuni surganya Allah. Tapi selama saya menginap di tempatmu tidak ada amalan spesial yang kamu lakukan. Kata Abdullah bin Amr bin As. Ya,
Maka jawaban laki-laki itu membuat terkejut Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Kata beliau, catat baik-baik ya akhwat. Kata laki-laki ini, ya subhanallah, dan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Kata laki-laki ini, dia mengatakan bahwa amalanku hanyalah yang engkau lihat. Maksudnya nggak ada yang spesial. Ya. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki atau perasaan jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim pun. Masya Allah, Masya Allah. Dan aku tidak pernah hasad kepada seseorang atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini menandakan ya akhwat, bahwa beliau punya hati yang bersih. Dan ini nasihat untuk kita semuanya, termasuk diri saya. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Kalau kita melihat ada kenikmatan yang Allah titipkan kepada orang lain, kita melihat kegembiraan pada diri saudara kita, maka di situ kita diperintahkan untuk berdoa. Dan waktu itu adalah waktu mustajabnya doa. Misal, contoh, kita melihat orang lain diberikan amanah oleh Allah harta yang baik, harta yang bagus, dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan harta tersebut kepada fulan, kepada fulana, dan fulan dan fulana menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya Allah berikanlah kepada hamba. Langgengkanlah nikmat itu untuk fulan dan fulana, dan berikanlah kepada kami agar kami pun bisa turut serta menginfakkan harta di jalan Allah. Allah ijabah doanya. Jadi kita ini sebagai seorang muslim, ya, hendaklah tidak usah kita hasad dengki. Kenapa? Karena di situ ada waktu mustajab berdoa. Kalau kita melihat ada seseorang Masya Allah yang sukses, Allah berikan kesuksesan, maka kita tinggal berdoa, ya Allah sebagaimana engkau telah berikan kesuksesan kepada orang itu, berikanlah kesuksesan itu kepada diri saya, ya, tanpa harus engkau mencabut nikmat tersebut dari orang lain, ya. Dan ini bagian dari ciri orang yang punya hati bersih, Masya Allah. Maka dari itu hati yang bersih itu perlu diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allahumma rzuqni quluban saliman. Ya Allahumma, ya Allah berikanlah kepada hamba rizki hati yang selamat, hati yang bersih. Ya, orang-orang yang punya hati yang bersih adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang luar biasa. Maka kita minta kepada Allah. Bahkan para ulama, ya Masya Allah, kita kadang bisa kadang enggak. Ya, kalau mau tidur, para ulama itu diantara kebiasaan mereka ya akhwat adalah bersih-bersih hati. Kalau kita terkadang masih sebatas bersih-bersih fisik kita, ya gosok gigi, nggih mboten Bu, bersih-bersih kaki, nggih mboten, bersih-bersih tempat tidur, ya kan? Ya, itu kan kita hanya sebatas itu. Kalau mau mandi lagi, yo mandi gitu ya. Tapi kita lupa bahwa hati kita juga perlu dibersihkan. Makanya yang namanya muhasabah sebelum tidur itu adalah ibadah. Sebelum tidur, ya akhwat, kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Kalau di hari itu kita pernah kesal kepada orang lain, berat ya akhwat, ya. Kita mengatakan, ya Allah maafkanlah orang yang pernah membuat kesal diri saya di hari ini. Tapi kita minta sama Allah, ya. Ya Allah saya maafkan, walaupun dia telah mendolimiku, ya Allah saya maafkan. Sudah. Dunia tidak akan saya bawa, ya gengsi tidak akan saya bawa. Ya Allah saya maafkan fulana. Sudah ya Allah. Kenapa? Karena kalau sampai ibu-ibu kesal dalam keadaan ibu-ibu tidur, ini nggak baik buat kesehatan. Tidurnya juga nggak nyenyak, ya. Tidurnya juga nanti separuh-separuh, bangun tidur dalam keadaan capek-capek badannya. Kenapa? Karena sedang menyimpan dendam di dalam hatinya untuk fulana. Ya. Jadi orang yang naudzubillah summa naudzubillah, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari sifat ini. Orang yang selalu mendengki, orang yang selalu menyimpan dendam kesumat, ya dendam kesumat dalam dirinya, itu biasanya akan muncul penyakit-penyakit yang Allah tampakkan di dalam jasadnya. Ya, jadi ini penting untuk kita bahwa sesungguhnya ketika kita membersihkan hati, maka manfaatnya kembali ke dalam diri kita masing-masing. Baik. Nah, amalan hati itu apa saja ya akhwat? Nah, ini penting nih ya. Di antara amalan hati adalah memaafkan orang lain. Nah, ini penting. Memaafkan orang lain. Ustazah, tapi dia dolim banget ke ana. Gitu ya, misalnya. Ada orang didolimi oleh orang terdekatnya. Kira-kira kalau mau memaafkan itu berat atau ringan ibu-ibu? Butuh proses katanya ibu-ibu ya. Bu, kita mikir butuh proses, tapi kematian ada di belakang kita. Jangan sampai kita belum memaafkan, keburu malaikat Israel datang
Masalahnya panjang nanti. Kalau kita belum memaafkan, nanti di akhirat ada pengadilan. Kita diminta sama Allah dipanggil dua orang ini yang menyelesaikan masalahnya yang belum diselesaikan di dunia. Buang-buang waktu apa enggak? Buang-buang waktu. Mending kita maafkan. Tapi ustazah, saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan, tapi dia belum maafkan, itu bukan urusan kita. Besok dia pun akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita diminta untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maka maafkanlah. Enggak ada ya akhwat, enggak ada manfaatnya kita menyimpan dendam kepada orang lain. Enggak ada manfaatnya kita tidak maafkan orang lain. Sudah maafkan. Yang kedua ya akhwat, di antara amalan hati adalah berbaik sangka kepada Allah. Ini yang kadang kita lupa. Kita kadang masih berburuk sangka, ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian kepadaku seberat ini? Kenapa Engkau tidak memberikan ujian yang sama kepada teman saya? Ya Allah, kenapa Engkau begini, begitu, begini, itu kan? Berarti itu namanya buruk sangka. Maka kembalikan untuk kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, apa yang Engkau takdirkan kepada hamba itu adalah yang terbaik. Tidaklah Engkau memberikan ini kecuali hamba berbaik sangka Engkau akan menggugurkan dosa-dosa hamba. Tidaklah Engkau memberikan takdir ini kepada keluarga kami kecuali saya berbaik sangka kepada Engkau. Engkau akan angkat derajat keluarga kami di dalam syurgamu. Itu berbaik sangka. Ya. Dan para ulama menjelaskan, ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuatu dari apa yang Allah kehendaki sesuai dengan prasangka kita. Ya. Jadi hidup itu perputarannya antara doa dan sabar. Kalau kemarin saya berkata doa dan sabar, sekarang ditambah dan baik sangka kepada Allah. Ya. Jadi hidup kita ini, ya, perputarannya doa, berdoa, sabar, dan berbaik sangka kepada Allah. Ya, karena baik sangka kepada Allah itu bagian dari ibadah. Ya. Kemudian di antara amalan hati adalah meluruskan niat ya akhwat. Hal ini penting, pakai banget, meluruskan niat. Coba ibu-ibu di bulan Dzulqa'dah ini, ibu-ibu sering dengarkan kajian dari para asatid atau para syekh. Kalau ibu-ibu pengen biasa mendengarkan kajian, saya kan sekarang sudah ada yang diterjemahkan tuh. Banyak ya YouTube atau di Instagram atau apalah yang ibu-ibu punya dari sosial media, ya. Itu kan nanti ada syekh diterjemahkan gitu ya. Kajian syekh tapi diterjemahkan. Ya. Atau para ustadz ya yang sudah dalam penyampaiannya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menyampaikan tentang memperbaiki niat, meluruskan niat. Hari-hari ini didengarkan. Ya. Kenapa? Karena kita itu butuh dengan pengajian-pengajian yang seperti itu. Ya. Misalnya kalau yang boleh saya rekomendasikan Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, beliau Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, yang menjaga anak keturunan beliau, Masya Allah. Beliau sering berbicara tentang masalah akidah, ya. Dan di antara ciri akidah seseorang yang lurus adalah ketika bergantung kepada Allah, ketika meluruskan semua apa yang dikerjakannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan kajian beliau, ya. Biidnillahi ta'ala itu akan membuat kita termotivasi atas izin Allah untuk meluruskan niat-niat kita, ya. Baik, dan meluruskan niat ini juga diantara amalan yang akan bisa menjadikan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, fa innal a'mali tatafadhal. Sesungguhnya amalan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada keutamaannya masing-masing, berbeda-beda. Bitafadhal ma fil qulubi minal imani wal ikhlas. Seiring dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Masya Allah ya. Wa innar rajulain la yakuna maqamahuma fi saffin wahid wa baina salatayhima kama baina as-sama'i wal ardi. Kata Ibnu Taimiyah, dan sungguh ada dua orang yang dia berada di satu saf yang sama di dalam salat, ya, tetapi perbedaan level dalam mendapatkan pahala di sisi Allah berbeda bagaikan langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Mungkin yang satu niatnya pengen mendapatkan perhatian, yang satu niatnya untuk mendapatkan ridha Allah. Gitu kan ya? Jadi ada perbedaan antara orang-orang yang sama di dalam beramal salih, tapi ketika keluar dari majelis dia mendapatkan pahala yang berbeda-beda disebabkan karena sebuah niat.
Ya, jadi masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting, masalah yang seharusnya kita terus mengkajinya, karena hati ini butuh dengan perbaikan niat, tajdidun niyah, memperbaharui niat, dan sesungguhnya Allah menerima amal ibadah kita sesuai dengan niat kita masing-masing. Baik, kemudian di antara amalan teman-teman yang bisa kita lakukan ya selain masalah amalan hati adalah banyak-banyak berzikir. Ya, saya ambil yang paling mudah bagi kita sebagai seorang muslimah. Berzikir itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama kali adalah memperbanyak istighfar. Saya pernah menyampaikan kepada jamaah rombongan umroh ya, yang bertanya kepada saya, "Ustazah, kalau ndak ada doa-doa khusus ketika kita tawaf untuk mengitari Ka'bah, maka apa yang harus saya lakukan?" Jawabannya apa teman-teman? Saya berkata kepada beliau, "Ibu, kalau kami, saya dan suami, di putaran pertama tawaf itu perbanyak istighfar saja." Kenapa? Karena istighfar ini ibaratnya itu sebagai sarana untuk kita membersihkan hati, gitu loh. Kan ibu-ibu tawaf kan ada 7 tuh. Ya. Kadang orang bingung apa yang mau dilakukan. Ya. Fokusnya di mana? Kan tidak ada yang dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ada doa-doa khusus kalau mau tawaf. Maka biasanya saya berikan nasihat di putaran pertama itu perbanyak istighfar. Mau dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika sambil ditadabburi, diresapi, atau dengan istighfar yang pendek, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, sampai di ruknul yamani, baru kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah? Putaran kedua, doakan kaum muslimin, Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Ya, putaran yang kedua ini juga kita doakan, Allahumma aslih wulati umurina, ya Allah, perbaikilah pemimpin negeri kaum muslimin terutama di negeri kita Indonesia Raya. Doakan, ya. Dan ini bagian dari kebaikan ya akhwat. Nanti putaran yang ketiga misalnya ya, doa untuk diri kita sendiri. Sebenarnya doa untuk diri kita itu tadi dia pertama, Allahumma ghfirli, itu doa untuk kita. Ya Allahumma ghfirli. Putaran yang ketiga misalnya kita mendoakan orang tua kita. Putaran yang keempat kita doakan anak-anak kita. Terus fokus itu nanti. Ya. Dan itu Masya Allah akan menjadikan kita lebih enak dalam berdoa. Ya. Dibandingkan kalau kami pribadi, saya dan Ustaz Danan, dibandingkan kita di putaran pertama ngacak doanya, putaran kedua apa, itu kalau kami pribadi lebih senang untuk seperti itu tipsnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau berumrah, mau berhaji, silakan. Kalau memang ini dirasa manfaat, boleh dipakai. Ya, tapi Ustazah saya nggak begitu. Saya misalnya di putaran pertama saya berdoa doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran. Monggo silakan. Ya, berarti dalam hal ini teman-teman, kalau bisa hafalkan dulu. Ya, hafalkan dulu doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah. Yang kedua doa-doa yang termaktub dalam hadis, boleh silakan. Ya, bebas. Yang jelas teman-teman menggunakan waktu dengan baik ketika tawaf, ketika sa'i, dan jangan sampai, ini pesan saya, jangan sampai di waktu tawaf masih dalam keadaan tertawa-tertawa. Ya, saya melihat sebagian jamaah ketika tawaf bukannya sibuk berzikir, tapi sibuk membawa HP, telepon keluarganya, video callan, ya ketawa-tawa, ngakak-ngakak. Ya Allah, di mana kita memuliakan Allah? Di mana kita mengagungkan Allah? Kita sedang berada di sebuah tempat di mana tempat tersebut menjadi tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau main bola saja, mau main bola ke lapangan, mereka tidak diperkenankan untuk membawa HP, ya kan? Tapi ternyata ada di antara hamba Allah yang sudah diberikan kesempatan untuk tawaf masih sibuk untuk HP-an. Ya, masih sibuk untuk video callan. Tunggu sebentar. Kita masih ada waktu untuk mengurusi dunia kita. Kita masih ada waktu untuk menelpon keluarga kita. Ya, di situ di area tawaf gunakan kesempatan untuk banyak-banyak berdoa. Ya, dan bagi teman-teman nih yang bingung mana multazam, ya ini tips-tips yang saya sering lakukan adalah ketika kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, kan biasanya kalau di Hajar Aswad kan langsung kita angkat tangan kita ya.
Itu setelah itu langsung berdoa. Sudah itu masuk ke area multazam. Ya, daripada kita bingung kan kalau hajian atau umrah di bulan Ramadan tuh penuh mufarah. Sampai kita itu nggak lihat mana Hajar Aswad. Kita lihatnya lampu hijau. Maka ketika teman-teman melewati lampu hijau, sudah itu lampu hijau, teman-teman angkat tangannya Bismillah Allahu Akbar, langsung berdoa. Sudah itu teman-teman sudah masuk area multazam. Ya, dan di area multazam ini adalah area di mana tempat yang mustajab untuk berdoa. Gitu ya, Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya yang hadir untuk bisa mengunjungi Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengijabah doa-doa kita. Ya amin, Allahumma amin. Baik, yang ketiga, tadi berzikir sudah. Yang ketiga ya akhwat, ya di antara amalan yang bisa kita lakukan untuk kita kaum muslimah adalah menjaga kewajiban kita. Saya bukan tidak berbicara masalah sunnah, bukan. Tapi ternyata seorang muslimah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu surga dari manapun yang dia mau masuk, ya, dengan 4 syarat, dan itu semuanya wajib. Syarat yang pertama, jaga salat wajib kita. Ya, jadi kita lihat nih di bulan Dzulqa'dah ini salat kita ini salatnya dari hari ke hari lebih baik atau sama saja. Yang kedua, karena bulan Ramadan sudah berlalu, ya maka ini tidak bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah menjaga kemaluan kita, punya rasa malu. Menjaga kemaluan kita itu termasuk diantaranya adalah memiliki rasa malu. Ya, jaga jari jemari kita. Jangan sampai di dunia nyata kita punya rasa malu, tidak bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram kita, tapi ternyata di sosial media kita berteman dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Ya, cengengesan, saling sapa, curhat. Ya Allah, Allah melihat kita. Ya, jadi ini adalah ujian dari Allah. Ujian kita pada hari ini adalah sosial media ya akhwat. Ya, jangan sampai kita di dunia nyata selamat tapi di sosial media nggak selamat. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dia punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga dirinya tidak sembarangan bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan wanita-wanita yang demikian adalah wanita-wanita yang keberadaannya sangat sedikit di zaman fitnah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Karena Rasulullah SAW mengatakan bada'al Islamu gharib wa sayaudu ghariban. Ya, Islam itu dimulai dari keanehan, ya, dan akan kembali kepada keanehan tersebut. Ya, gharib, enggak apa-apa. Ya, kita nggak ikut-ikutan joget-joget kayak kemarin, ya. Dibilangin sama teman-teman kita, kamu aneh, ya. Zaman sekarang kok nggak ikut joget-joget, nggak ikut tiktokan. Sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah menyelamatkanku dari berbagai macam fitnah syahwat, ya. Fitnah syubhat hari ini menyambar-nyambar, ya. Orang mengajak orang lain untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari fitnah syubhat. Ya. Dan yang terakhir ini yang kadang kita banyak melalaikannya ya akhwat, di bulan Dzulqa'dah jadilah istri yang salihah. Karena yang keempat adalah wa ata'a zaujahu. Dan yang keempat, wanita yang ingin dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah dari pintu manapun yang dia kehendaki adalah wanita yang mentaati suaminya. Masya Allah ya, kita sebagai seorang istri terkadang lebih bangga untuk bisa salat malam daripada memenuhi panggilan suami kita. Kita lebih bisa berbangga untuk salat duha, salat puasa Senin Kamis daripada kita menjaga perasaan suami kita. Para sahabat, sahabiyah radhiyallahu anha dan orang-orang Arab yang saya kenal, mereka kebiasaan mereka kalau suaminya ada di rumah mereka, maka kerjaan mereka itu dandan. Tahu dandan? Ya, dandan tuh menyenangkan hati suami. Ya. Jadi kerjanya dandan aja. Ya. Kenapa? Karena di antara ciri istri yang salihah itu adalah kalau suaminya melihatnya dia dalam keadaan cantik, dia dalam keadaan enak dipandang. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah jadi istri, menurut saya ya, di antara kebutuhan kebutuhan primer namanya adalah membeli alat-alat yang bisa menyenangkan hati suami.
Ya, kalau suaminya bilang istriku kayaknya cantik deh kalau rambutmu itu dikurl-kurl sedikit bawahnya. Ya sudah, kita beli alat apa? Kurli apa? Alat catok. Nah, ya, kerjaannya tiap hari apa? Nyatokin rambut. Itu ibadah ya, akhwat. Jangan kira seorang istri itu ibadahnya hanya salat duha. Katakan pada diri kita, ya Allah, suamiku pengen melihat saya rambutnya keriting-keriting bawahnya. Maka saya membeli alat itu untuk menyenangkan hati suami saya. Ibadah lagi. Ibu-ibu menghabiskan setengah jam untuk kurli-kurli, untuk nyatok-nyatok itu, ya. Jangan anggap itu bukan ibadah, itu ibadah. Ya. Mewarnai rambut, misalnya ya. Habis 1 jam dengan henna. Jangan anggap itu menyia-nyiakan waktu kita. Itu adalah ibadah. Tuh lihat. Enak nggak perempuan itu ibadahnya? Berangkat ke salon, apa bu? Facial, skincare, itu ibadah. Kalau niatnya pengen menyenangkan hati suami. Enak napa bahasan? Enak ya Ustazah. Iya enak. Ya. Maka dari itu sayang ya kalau ada seorang wanita yang sibuk dengan ibadah sunnahnya tapi lupa untuk menyenangkan suaminya. Ya akhwat, mumpung suami kita masih ada, ya, mumpung suami kita masih Allah berikan kepada kita, mari bersama-sama berbakti kepada suami kita. Tadi jam 8 kurang 15 apa Farah? Jam berapa saya datang ke sini tadi? Setengah 8 apa 8 kurang 15 ya? Saya sudah parkir mobil di sini. Datang sama suami, parkir mobil di situ. Tapi mesinnya belum dimatikan. Tiba-tiba ujuk-ujuk ya, suami bilang, "Istriku mau nemani ngopi nggak?" Gitu. Masya Allah. Padahal saya tinggal buka mobil, masuk ke dalam. Tapi saya tahu bahwa berbakti kepada suami, menyenangkan hati suami itu adalah ibadah, maka saya katakan siap. Ya. Urusan nanti Ummu Farah mau WA itu urusan belakang. Ya. Dan alhamdulillah ternyata nggak ada WA dari Ummu Farah ataupun dari yang lainnya. Sudah aman. Ya. Jadi tadi saya keluar lagi cari tempat buat ngopi bareng. Ya kita ngobrol lagi. Ya bareng. Alhamdulillah suami dalam keadaan ridho. Ya. Kemudian kata beliau, ya sudah istriku sekarang saya turunkan di sini, saya jemput mamah di stasiun. Ya jadi alhamdulillah hari ini adalah hari yang membahagiakan. Ada ibu ya, Jidah mau datang ke Jogja. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa keberadaan orang tua kita ini adalah bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang berbakti kepada suami kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita hari-hari terbaik di bulan Dzulqa'dah. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.